Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handi tolan, terimalah salam saya, doa saya untuk kesejahteraan hidup Anda semua. Mari bersama saya kita membahas sebuah pertanyaan yang amat sederhana, akan tetapi jawabannya memerlukan analisa yang luas, panjang, dan mendalam. Sebetulnya hidup kita itu hendak kemana toh? Demikian susahnya kita di dalam kehidupan. Maka untuk menjawab ini, saya mencoba menempatkan posisi Anda dan saya dalam posisi yang benar. Bahwa hidup kita ini pada dasarnya kehidupan kerohanian, roh. Karena roh itu tidak pernah mengenal mati, itu abadi. Karena roh itu langsung dari ilahi dan menjadi elemen keilahian, unsur keilahian. Jadi segala sesuatu tentang sifat, tabiat, kreativitas, kemuliaan itu berada dalam rohani Anda. Kemuliaan Allah semuanya itu berada di dalam rohani Anda. Nah, itulah yang tidak pernah mengenal kematian, karena sifat Allah itu baqo. Dan perjalanan rohani itu dimulai daripada alam roh. Anda tidak pernah mengenal, saya pun tidak pernah mengenal. Diturunkan ke dalam alam dunia, sekarang ini baru kita mengenal alam dunianya, tapi rohnya tetap kita tidak kenal. Masuk ke dalam alam kubur tidak kita kenal. Alam barzah tidak kita kenal. Alam akhirat, alam perjalanan kerohanian yang abadi, kita pun belum pernah mengenal. Senyampang kita belum pernah mengenal, maka mari kita kenali dengan cara yang sederhana, yakni bahwa hidup kita di dunia ini pada dasarnya adalah kehidupan rohani kita. Karena rohani kita itu harus hidup di atas alam materi, maka dia memerlukan kendaraan dalam perjalanannya. Kendaraan yang digunakan oleh rohani Anda itulah fisik Anda, itulah jasad Anda, itulah wadah Anda. Jadi seluruh unsur jasmania kita ini adalah merupakan kendaraan untuk perjalanan rohani kita, untuk pengelanaan rohani kita di atas muka bumi. Jalannya sebagai pijakan apa? Ya, bumi ini. Makanya ada kalimat dari ilahi sendiri, bertebaranlah di muka bumi. Kemudian perhatikanlah untuk saling kenal mengenal, untuk meluaskan pengalaman,
untuk saling berbagi. Lah itu dengan kendaraan jasmani kita bisa ke ujung dunia manapun kita bisa temui. Sudah dua, fisiknya sebagai kendaraan, buminya adalah jalan yang kita injak sebagai pijakan yang di atasnya kita berkendaraan. Pada saat rohani sudah menyatu dengan jasmani itu tadi, maka rohani itu memiliki unsur energi yang tanpa batas. Sehingga dengan demikian, apabila kita tidak bisa menjaga fisik kita dengan benar, dengan baik, maka rohani kita itu terrem, terstop, terkondisikan untuk tidak bisa bergerak energinya. Jadi energi potensial yang ada pada rohani itu tadi tidak bisa berubah menjadi energi kinetik, energi gerak, apabila fisik kita itu tidak layak untuk dikendarai. Oleh karena itu jagalah dengan makanan yang baik dan benar dan halal. Jagalah fisik Anda dengan istirahat. Jagalah fisik Anda dengan prasangka-prasangka yang baik, agar supaya energi rohani itu bisa tersalurkan menjadi energi kinetik, sehingga Anda bisa mengelana ke berbagai negeri. Lalu siapa yang mengendarainya sebagai drivernya? Drivernya ya Anda itu sendiri. Itu yang dinamakan jiwa. Sebutannya driver itu telah diberi nama oleh orang tua kita. Saya, Ika Rojatun, itu driver, itu jiwa sebetulnya yang mengendarai jasmani kita dengan energi rohani. Anda yang bernama Maimunah, Anda yang bernama Ida Royani dan sebagainya, itu adalah jiwa driver. Maka driver itu tadi akan terarahkan apabila energi rohani itu tadi betul-betul dimanfaatkan dengan maksimal. Berapa lama kita berjalan mengendarai kendaraan jasmani, itu yang dinamakan dengan umur. Kita dikejar oleh umur. Itulah jarak yang bisa ditempuh sesuai dengan umur kita. Tidak terbatas, tapi terbatas oleh usia kita. Jadi umur adalah merupakan kilometer yang harus kita jalani. Agar supaya kita bisa menjelajahi seluruh negeri, kita memerlukan peta dan kita memerlukan fasilitas. Dan oleh pemilik diri kita dikasih ilmu pengetahuan dan kita menghasilkan teknologi. Itulah sebagai peta dan fasilitas di dalam kehidupan duniawi ini tadi. Selain fasilitas, peta perjalanan yang harus kita tempuh, dan kita pun dikasih rezeki
sebagai daya dukung agar supaya kita tidak berhenti di tengah jalan. Pada saat kita kecapean di tengah jalan, kita ke tepi di rest area. Rest area itu adalah merupakan doa perjalanan kita. Oleh karena itu, mereka yang tidak pernah berdoa dalam perjalanan hidup, dia tidak pernah menggunakan fasilitas rest area kerohanian dalam kehidupannya itu. Apapun yang kita bawa, yang kita miliki dalam perjalanan itu yang namanya materi, karena kita hidup di dalam alam materi, itu semuanya adalah merupakan aksesoris, fasilitas agar supaya kita mudah dan murah di dalam hidup, serta nikmat di dalam perjalanan karena terpenuhinya fasilitas. Semua itu akan diarahkan oleh sebuah kompas kehidupan agar supaya tidak salah jalan secara arah. Itu yang dinamakan imtak, iman terhadap kebenaran dan taat untuk berjalan di atas rambu-rambu kebenaran. Itu namanya imtak, dan itu adalah kompas kehidupan. Mudah-mudahan Anda memiliki kompas itu supaya Anda tidak kesasar. Lalu apa tujuannya? Rohani itu melakukan perjalanan yang demikian panjang. Tidak ada lain, rohani akan menuju kepada negeri idaman, negeri Darussalam, yang oleh Tuhan disebutkan. Dan Allah menyeru kepada manusia kepada negeri Darussalam dan memberikan petunjuk agar supaya sampai kepada negeri idaman itu dikasih petunjuk kepada yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Semua umat manusia itu dikehendaki oleh Allah. Akan tetapi pilihan pada Anda. Kalau Anda ingin dikehendaki oleh Allah kepada jalan yang lurus, maka ikuti petunjuk itu. Tapi kalau Anda campakkan petunjuk itu, maka bukan Allahnya yang membelokkan, tapi Anda sendiri telah mengambil sebuah risiko perjudian di dalam hidup, dan Anda tidak akan sampai kepada negeri idaman, yaitu Darussalam. Itu tujuan. Mudah-mudahan Anda dan saya masih tetap istiqomah dalam tujuan hidup utama itu. Lalu apa fungsi daripada rohani sampai masuk kepada alam dunia ini? Tidak ada lain, fungsinya adalah rohani itu harus menyebar benih kebenaran di atas muka bumi ini. Menyemai. Setelah dia menyemai, kemudian menanam dan memelihara benih itu agar supaya tidak layu, tidak mati di tengah jalan. Kalau sudah tumbuh, maka kebenaran yang sudah disemai itu tadi tetap harus dijaga, dan rohani yang menyemai itu harus jadi bagian daripada kebenaran itu sendiri. Ya, untuk berbuat itu, maka rohani memerlukan kendaraan, memerlukan alat di atas muka bumi ini tadi. Kalau di dalam alam roh dia langsung, tapi di dalam alam dunia dia memerlukan sebuah kendaraan, dan kendaraannya itu adalah jasad Anda.
Apalagi apa saja kebenaran-kebenaran yang harus disemai di atas muka bumi. Dan harus disampaikan ke seluruh umat manusia dan harus diamalkan. Salah satu antara lain adalah menerima kebenaran petunjuk dari ilahi. Manakala kebenaran atau petunjuk dari ilahi itu sampai kepada kita, maka rohani harus mengaplikasikan di dalam kehidupan. Kebenaran lain adalah di dalam alam raya ini sudah terpapar kebenaran di sekitar Anda. Maka tolong kebenaran yang sudah ada itu jangan dirusak. Mata air itu kebenaran jangan dirusak. Sungai itu kebenaran jangan dikotori. Pohon-pohon itu adalah sebuah kebenaran, jangan ditebangi. Binatang-binatang itu kebenaran, jangan dibunuhin. Tanah ini adalah sebuah kebenaran, maka jangan dicemari. Dan seterusnya. Itu fungsi rohani di atas muka bumi. Dan baru bisa melakukan itu, dia memerlukan kendaraan. Itu namanya jasmani. Nah, kalau Anda sudah berjalan di atas itu, maka rohani Anda telah fungsional, telah berfungsi. Kalau tidak, kasihan. Rohani yang begitu mulia, unsur-unsur ilahi yang ada tertanam di dalamnya itu tidak bisa disemai karena drivernya yang tidak mau mengambil jalan yang benar. Kemungkinan pada saat kita dalam perjalanan tadi, kalau kendaraan mungkin bannya kempes, maka harus diisi gas. Atau olinya bocor, maka harus diganti oli. Atau bautnya ada yang longgar, maka harus dikencangin. Atau jalannya oleng, maka bannya harus di-sporing dan balance, dan seterusnya. Tentunya pada setiap saat kita harus ngecek kendaraan kita ke bengkel, agar supaya kendaraan itu terpelihara dengan baik, sehingga memudahkan dalam perjalanan dan keselamatan dalam perjalanan. Mereka perlu setiap saat dibawa ke bengkel untuk dicek. Bengkel dari perjalanan rohani itu yang dinamakan dengan taubat atau tobat. Setiap saat kita manfaatkan, berhenti sejenak untuk bertobat. Dan ini sudah diberi peluang itu bengkel-bengkel untuk bertobat serta bersyukur kepada ilahi itu melalui apa yang dinamakan ritual sholat 5 waktu. Bahkan 6 waktu bagi mereka yang ingin memanfaatkan rohaninya secara maksimal, yaitu dengan sholat malam. Jadi taubat itu pada dasarnya untuk perbaikan diri. Rohani yang telah terkotori, terpolusi dalam perjalanan jasmani di atas muka bumi itu, agar supaya pada saat kembali kepada ilahi, rohani telah tersucikan kembali.
Itu yang disebutkan. Dialah Zat yang kudus dan yang maha suci, dan yang kekudusannya itulah yang bisa membersihkan rohani kita yang terpolusi oleh perjalanan jasmani ini. Sementara di dalam perjalanan berlalu lalangnya, kita bertemu dengan banyak teman, sahabat, manusia dengan berbagai macam karakter dan tabiat. Maka jadikanlah mereka itu adalah merupakan kompetitor dalam perjalanan kompetisi kita menuju Darussalam itu tadi, dengan cara bercocok tanam dalam ladang dunia ini tadi. Bercocok tanam kebajikan, kebenaran, ketulusan, kerohanian lewat jasmani kita di atas muka bumi ini. Manusia-manusia itu adalah kompetitor kita, bukan musuh kita, akan tetapi menjadi sahabat. Kalau dia punya kelebihan, kita belajar pada dia. Kita punya kelebihan, kita berbagi dengan dia. Dengan demikian, terjadilah kompetisi yang sehat, bukan saling menjegal, akan tetapi saling menjunjung, saling menjaga, mengasah dan mengasuh, serta saling ba'duhum aulia ba'din, bantu-membantu di antara sesama. Mudah-mudahan perjalanan rohani Anda terberkati, sehingga Anda akan pulang ke negeri Darussalam dalam kedamaian, kesejahteraan, keridhoannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.